Halo guys, jumpa lagi bersama saya Wisma Pascayananda di dalam Night Mystery. Pada malam hari ini guys, saya bersama dengan narasumber yang dia memiliki cerita misteri ketika melewati jalan yang konon katanya masyarakat desa sini mempercayai bahwa jalan itu adalah jalan yang lumayan angker. Mari kita lihat atau kita dengarkan narasumber kita yang bernama Mas Ega. Pada malam hari ini dia akan menceritakan tentang perjalanannya atau pengalamannya melewati jalur yang konon katanya berhantu. Oke, pada malam hari ini bersama Mas Ega. Ya, Selamat malam Mas. selamat malam. Bagaimana kabarnya? Cukup sehat. Cukup sehat ya? Sehat, Ya. sehat. Oke, tanpa berpanjang-panjang Mas, Iya. silakan menceritakan bagaimana kira-kira perjalanannya atau pengalaman Mas Ega melewati jalur angker yang konon katanya masyarakat di daerah sini percaya bahwa jalan itu angker. Oke, silakan. Ya, pada bulan Agustus saya kan mengikuti kegiatan di sekolah drum band ya. Nah, habis pulang drum band itu kan pulangnya saya agak sore. Terus saya pulang. Habis pulang itu saya istirahat sebentar, mandi, terus langsung berangkat jaga setan. Nah, kejadiannya itu pas pulang jaga setan itu, Mas. Pas saya berangkat itu saya sudah mengantisipasi kalau bensin saya fullin, mengantisipasi kalau bensinnya habis gitu loh. Nah, itu sudah saya berangkat ya enggak mau maghrib. Saya berangkat sebelum maghrib, terus sampai sana ya udah saya biasa ngobrol sama teman-teman. Terus setengah 11 itu saya pulang dari sana. Saya lewat sini Nguruk. Sebetulnya ada dua jalan lagi, Tugu sama yang lungur sini. Nah, saya ambil yang terdekat saja. Itu. Nah, pas saya kan itu jalannya turun. Nah, itu turun lurus terus sampai ada pertigaan itu belok kiri. Nah, di situ Mas mulai kejadiannya itu. Saya turun itu sudah tidak ada pencahayaan lagi, cuma lampu motor saya ini, cuma saya mengandalkan ini. Nah, itu ya ini ada uniknya ini Mas. Sebelum saya pulang, bannya itu saya kempesin. Enggak, pas sebelum saya pulang itu bannya saya kempesin. Soalnya di sini tuh jalannya tidak rata, bergelombang terus sama bebaton gitu. Ada kerikil-kerikil. Nah, tujuannya dikempesin tuh biar tidak mumbul-mumbul gitu sama katrok ya. Nah, kembali lagi turun. Nah, ini ada aroma-aroma wangi gitu ini. Semacam dupa. Kayak aroma dupa wangi gitu loh. Padahal di daerah situ itu enggak ada tempat Pemujaan gitu nggak enggak ada. Kalau tidak salah jalan turunan itu kandang-kandang ayam. Iya. Oh, Malah biasanya kan baunya bau, mohon maaf ya, bau tai gitu. Lah itu enggak. Iya. malah dupa. Guys, ini hal yang menarik guys. Tapi Iya. memang ngeri juga ya malam-malam lewat jalan yang angker, mulai perbatasan antara jalur besar lah ya Iya. itu, terus turun ke bawah itu. Itu jalur pedesaan kecil gitu. Nah, itu sebenarnya saya balik agar tidak mengurangi rasa takut saya. Terus saya itu naiknya motor itu muncul. Nah, pas perjalanan itu baunya ini terus mengikuti. Terus mengikuti Mas. Nah, itu saya sudah agak keringet dingin itu. Kalau berpikir negatif itu kan pasti muncul loh. Lah itu kok saya pas berpikir negatif ya Mas. Wah, ini kalau ada hantu nanti gimana? Terus Sorry, ada apa mas? ada hantu. Oh, hantu. Nah, terus saya itu kepikiran terus. Nah, itu kalau kepikiran kan membuat menjadi kayak nyata gitu. Saya pas naik motor kayak ada yang di belakang saya gini Mas. Kayak istilahnya kayak ada gandol bonceng gitu. Itu rasanya kayak saya cas gitu. Merinding semua. Terus
saya ngebut itu srek sambil nyempet gitu kesan, soalnya jalannya kan batuan tuh. Nah pas mau pas mau masuk pedesaan, ada nenek di pinggir itu gini. Saya pas ngebut itu cuma lihat sama gini tuh, saya malah lebih takut lagi tuh. Soalnya wajahnya tuh pucat, pakai baju kembang-kembang, kayak baju Zaman dulu gitu ya. ya, Nenek zaman dulu gitu. ya, sama pakai selendang. Kok selendang sih, jarik. Oh iya. Jarik itu loh teman-teman, sama bawa tongkat, terus agak bungkuk gini, lihatnya gini. Itu. Iya. Itu kira-kira hantu apa orang ya? Nggak tahu ya. Nggak tahu, pas kan itu sudah dekat pedesaan. Nah saya kira ini orang. Terus kan saya kembalikan tuh spionnya, nggak ada di spion, Hilang. langsung tes gitu mas. Kan pas lihat gini, saya cuma ngono, saya nyapa, terus saya balik, nggak ada. Terus jalan lagi, lama-lama itu aroma depannya hilang kan karena sudah dekat pedesaan juga. Nah Awalnya tadi nggak ada rumah sama sekali kan? nggak, cuma Cuma ya, kayak habis jalan jalan besar itu masuk. jalan kecil kan? Iya. Terus hutan-hutan lah ya. Iya, hutan-hutan. Nggak ada rumah sama sekali guys Nggak di ada. situ. Bener-bener nggak ada. Ya itu, sampai situ. Tapi ada lagi cerita mas. Ada lagi selain bulan Agustus. Sekarang guys, kita sudah mendengarkan untuk cerita misteri yang pertama kali dari ceritanya Mas Ega ya, berkaitan ketika dia pulang jaga stan di SMP. Sekarang ini ada hal misteri lagi yang kedua, yaitu Mas Ega pulang latihan ya, pulang latihan gamelan waktu malam. Jadi mari kita simak ceritanya misteri pada malam hari ini. Ya, pas pulang latihan ya dari sekolahan, itu mau maghrib. Ya memang agak surup-surup gitu. Apa namanya? Sandekala gitu loh ya. Surup-surup mau jam 5, setengah 6 gitu pulang. Saya pulang, kalau yang stan kan saya pulangnya lewat Ngelurap situ. Nah saya lewat daerah Ngelungur sini. Nah kalau Ngelungur itu kan jalannya turunnya tajam, terus nanjaknya itu juga. Itu jalannya cuma berapa ya? 1 meter, 2 meter ya? 1 meteran ya. 1 meteran itu. Nah itu gangnya ada kuburannya. Pas habis jalan besar ya sama. Habis Yang terkenal dengan kata gang mayit kayaknya. iya, gang mayat betul. Iya ya. Yang bukan desa apa? Dusun Dusun Glungur. Lungur sama Krosok sini, Karangtengah ini. Krosok bener. Nah itu kan habis jalan besar itu saya masuk, ada gapuro gitu. Ya saya turun, pas di pertengahan, pas pada waktu turun itu kan ada batu toh di situ, batu besar. Saya lihat spion itu ada orang dari Etan itu bahasa Indonesianya apa? Etan dari mana ya? Timur ya? Timur ya, dari timur belok sama saya gitu. Seret. Wah kebetulan ya ada barengan, seneng saya. Terus saya udah fokus nyetir, saya lihat spion nggak ada. Itu bener-bener saya pelan kan, saya fokus lihat spion itu nggak ada. Terus tiba-tiba itu saya nggak hilang, nggak ingat apa. Terus tiba-tiba saya itu sudah di depan SD itu, naik motor. Duh, kok saya di sini? Itu bener mas. Pas saya nengoknya ke belakang itu pas mau jembatan. Ya jembatan terus ini kuburan toh. Nah itu pas itu saya lihat nggak ada. Terus saya tiba-tiba kayak hilang kesadaran, tiba-tiba di depan SD Krosok 1 situ sudah kayak di bawah gitu.
gitu. Rasanya ya seperti tidak sadar. Ya memang tidak sadar itu mas. Bisa sampai gitu ya. Bisa. Pengalaman misteri. Nah terus ternyata pas hari itu ada orang meninggal. Ternyata saya tidak tahu waktu itu mas ada orang meninggal itu. Oke guys, kita telah mendengarkan cerita misteri dari Mas Ega yang memiliki cerita yang sangat-sangat mengerikan, boleh dikatakan demikian. Oke, ceritanya cukup sekian. Sampai jumpa lagi. See you next time. Mystery Night. Night Mystery.